Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini, saya I Gede Iwan Sudipa akan menjelaskan materi tentang data flow diagram, yaitu bagian dari perkuliahan analisa dan desain sistem informasi. Nah, apa itu data flow diagram? Jadi, data flow diagram atau disingkat dengan DFD merupakan suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi atau simbol-simbol untuk menggambarkan arus dari data ke dari sistem, itu yang penggunaannya sangat membantu di dalam memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Nah, itu makanya kenapa perancangan dengan data flow diagram disebut perancangan secara terstruktur, ya. Karena dengan pemodelan ataupun notasi-notasi ataupun simbol-simbol yang digunakan dalam DFD itu dapat membuat perancangan yang Anda buat itu lebih terstruktur dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, ada juga definisi yang lain, yaitu DFD merupakan sebuah representasi grafik dari sebuah sistem. Jadi sebuah gambaran grafik dari sebuah sistem. Kenapa? Karena di dalam DFD ini itu dapat menggambarkan komponen-komponen ataupun bagian-bagian dari sebuah sistem. Kemudian menggambarkan aliran datanya dia. Baik itu dari mana ataupun asal dari datanya, tujuannya, ataupun penyimpanan ataupun yang bisa disebut dengan data store dalam data tersebut. Sehingga penggambaran atau representasi yang dilakukan dengan DFD ini itu sangat memperjelas bagian-bagian dari sebuah sistem. Contohnya, kita punya sistem ataupun kita ingin merancang sebuah sistem informasi. Tentunya jika kita jelaskan dengan suatu model, itu tentunya akan lebih memudahkan di dalam menggambarkan ataupun memberikan suatu pemahaman kepada yang ingin mengetahui tentang sistem tersebut. Sehingga digunakanlah simbol-simbol ataupun notasi-notasi yang nantinya dapat menunjukkan komponen-komponen dari sistemnya, aliran datanya, dan juga kemudian tujuan dan juga penyimpanannya. Nah, itu kenapa DFD, data flow diagram, itu disebut juga, jika kita bahasa Indonesia kan, adalah diagram alir data, ya. Jadi, DFD adalah diagram yang menggambarkan sebuah alir data dari sebuah sistem. Itu yang membedakan antara DFD dan UML, ya, Unified Modeling Language. Kalau DFD itu dilihat dari suatu perancangan terstruktur yang menitik beratkan pada aliran datanya. Sedangkan UML itulah perancangan berbasis objek yang menitik beratkan kepada penggunanya atau objeknya. Oke, kita lanjutkan. Baik, untuk membuat DFD, maka kita harus mengetahui notasi atau simbol yang digunakan dalam melakukan perancangan. Nah, terdapat dua buah versi notasi dari DFD. Yang pertama itulah versi dari Jordan dan DeMarco. Kemudian yang kedua adalah versi Gen dan Sarson. Tetapi kedua versi ini bisa salah satu digunakan, ya. Jadi tidak boleh nanti simbolnya itu satunya pakai Jordan DeMarco, satunya pakai Gen Sarson, itu nggak boleh. Jadi kalau memang dari awal menggunakan versi dari Jordan DeMarco,
Ya, seterusnya juga menggunakan. Kalau memang menggunakan gain insertion, seterusnya juga digunakan. Nah, kemudian dua-duanya salah satunya bisa digunakan, tapi kalau mungkin rekan-rekan melihat di perpustakaan, itu kebanyakan kakak-kakak tingkat itu membuat rancangan DFD baik di kerja praktek ataupun tugas akhirnya itu menggunakan gain dan Sarson. Kenapa? Karena itu tergantung dari tools power designer yang digunakan. Tapi tidak menjadi masalah, yang manapun bisa digunakan. Oke, kita bahas sekarang. Nah, untuk notasi ataupun simbol, baik itu Jordan dan DeMarco, itu memiliki 4 buah simbol. Yang pertama, ya, itu adalah notasi yang menggambarkan sebuah simbol entitas eksternal ataupun terminator yang menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. Nah, jadi kalau di dalam perancangan DFD, kalau kita contohkan di kasus, kalau Anda ingin membuat sebuah sistem informasi penjualan, maka yang menjadi entitas eksternalnya adalah para penggunanya atau usernya, yaitu contohnya adalah pembeli, kemudian ada juga penjual, ada juga supplier. Nah, itu juga nanti bisa disesuaikan untuk kasus-kasus yang lain, sehingga simbol ataupun notasi yang digunakan adalah persegi panjang seperti terlihat di slide, yaitu nomor 1. Kemudian yang kedua itu adalah simbol, kalau versi Jordan DeMarco adalah simbol lingkaran, sedangkan versi gain Sarson adalah simbol persegi. Nah, ini adalah merupakan simbol dari sebuah proses, ya. Jadi sebuah proses di mana aliran data itu ditransformasikan ke data keluar. Jadi kalau diibaratkan dalam kasus, simbol lingkaran ini menjadi proses yang dilakukan, itu sistem informasi penjualan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga adalah sebuah simbol untuk menggambarkan aliran data, ya, baik itu menuju ke entitas eksternal ataupun dari entitas eksternal ke proses, baik ataupun sebaliknya, ya. Nah, simbol garis panah ini itu menggambarkan adanya aliran data. Nah, itu juga menjadi dasar kenapa data flow diagram itu disebut dengan diagram alir data, ya, karena menitik beratkan pada aliran data yang terjadi antara proses dengan entitas dan juga nantinya proses dengan data store atau penyimpanan. Nah, kemudian simbol yang keempat itu adalah simbol atau notasi yang menggambarkan sebuah tempat penyimpanan data yang sering kita sebut sebagai data store. Nah, tentunya kalau kita merancang sebuah sistem informasi, pasti ada penyimpanan datanya. Karena kalau tidak disimpan datanya, berarti data tersebut tidak bisa dilakukan pengolahan, ya. Nah, jadi itu keempat simbol ataupun notasi yang perlu rekan-rekan ketahui terlebih dahulu untuk membuat sebuah perancangan. Sehingga dari 4 simbol ini, notasi ini, itu nantinya kita bisa merancang baik itu konteks diagram, kemudian data flow diagram. Nah, selanjutnya di dalam merancang data flow diagram itu dikenal ada yang namanya aturan dasar, ya. Kenapa harus ada aturan dasar di dalam pembuatan ataupun perancangan data flow diagram? Karena tentunya untuk melakukan sebuah hubungan antara entitas, proses ataupun penyimpanan, itu tidak sembarang kita bisa membuat sebuah alir data.
Ya, sehingga kita harus ketahui beberapa aturan dasarnya. Kita mulai dulu dari aturan dasar yang tidak boleh dilakukan. Oke, ini adalah yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, itu tidak boleh ada alir data antar entitas eksternal. Ya, nah, kalau kita contohkan tadi, maka tidak boleh ada alir data dari entitas pembeli dengan penjual. Walaupun kenyataannya kan kalau seumpama pembelinya bayar, membayar yang dia beli kan, melakukan pembayaran, kan yang menerima itu adalah penjualnya. Ya, itu secara kenyataan. Tetapi secara alir data, ya, setiap alir data yang dilakukan dari pembeli ataupun penjual itu harus melalui sebuah proses seperti Anda lihat di sini ya. Entitas itu hanya boleh melakukan sebuah alir data ke proses. Ya, jadi tidak boleh melakukan alir data ke entitas yang lainnya. Kemudian yang kedua, itu tidak boleh melakukan alir data antar data store atau penyimpanan. Jadi nggak boleh. Ya, kenapa? Karena tentunya setiap penyimpanan ataupun data store itu hanya boleh melakukan aliran data ke dalam sebuah proses. Nah, sehingga selanjutnya juga dari entitas ke data store itu tidak boleh ada aliran data. Nah, ini yang perlu kalian ingat, di 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, tidak boleh ada aliran data dari entitas ke entitas. Kemudian tidak boleh ada aliran data dari data store ke data store. Kemudian tidak boleh ada aliran data dari entitas ke data store. Sehingga di dalam membuat DFD itu tidak sekedar kita membuat sebuah garis. Tetapi agar lebih mempermudah kalian mengingat mana yang boleh, mana yang tidak, ingat bahwa setiap ada alir data yang akan dilakukan dari entitas itu hanya boleh dilakukan melalui sebuah proses. Ya. Kemudian, nah, jika saya gambarkan, gambarnya agak tidak beraturan. Oke, ini adalah entitas, ini adalah proses. Nah, jadi entitas itu hanya boleh melakukan aliran data ke proses. Begitu pula dengan yang namanya data store ya. Jadi data store di sini itu hanya boleh melakukan aliran data dari dan menuju proses. Tuh. Nah, sehingga di sini kita bisa rangkum bahwa sebuah aliran data dari proses to another proses itu boleh dilakukan. Ya. Oh, berarti proses dengan proses yang lain boleh, Pak? Boleh. Nah, ini kita contohkan ada proses 1, kemudian ada proses yang kedua. Nah, di sini boleh terjadi aliran data. Oke. Kemudian sebuah proses menuju sebuah entitas eksternal itu boleh dilakukan. Seperti ini contohnya. Kemudian proses menuju sebuah data store itu juga boleh dilakukan. Nah, ini contohnya. Nah, yang nggak boleh adalah sebuah entitas itu ke entitas yang lain, seperti contoh nomor paling atas di sini. Itu tidak boleh. Kemudian entitas ke data store itu tidak boleh, seperti contoh yang di sini. Kemudian dari data store ke data store itu juga tidak boleh dilakukan. Nah, itu dia aturan-aturan dasar yang dilakukan untuk merancang sebuah data flow diagram, sehingga nantinya rekan-rekan akan lebih gampang
di dalam merancangnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kembali untuk aturan dasar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa selain dari beberapa aturan dasar di slide sebelumnya, di sini juga kita bisa lihat beberapa aturan dasar ya. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa output aliran data. Yang pertama itu adanya sebuah aliran data dari proses ke bukan proses. Nah, ini boleh dilakukan. Oke. Jadi nantinya akan ada aliran data dari proses ke bukan proses. Masih ingat simbol ini? Ya, ini adalah simbol entitas, kemudian inilah simbol data store. Nah, kemudian aturan dasar yang kedua itu adalah nantinya akan ada aliran data dari bukan proses menuju proses. Ini juga boleh dilakukan. Nah, tentunya nanti akan ada aliran data dari entitas, kemudian juga ada aliran data dari data store menuju proses. Nah, yang ketiga itu nanti akan ada aliran data dari proses ke proses. Ini juga boleh dilakukan karena nantinya setiap proses itu bisa terdapat sebuah aliran data. Oke, ini 3 aturan dasar yang boleh dilakukan dan tentunya sangat memungkinkan sekali juga nanti di dalam melakukan perancangan DFD akan terjadi aliran data baik dari proses ke bukan proses, kemudian dari bukan proses ke proses, dan juga dari proses ke proses. Ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kemudian juga ada aturan dasar yang menggambarkan sebuah banyaknya output aliran data. Oke, yang pertama bisa saja nanti akan ada satu input aliran data dan itu akan menjadi satu buah output aliran data. Ya. Jadi nanti akan ada satu buah input aliran data, kemudian itu akan menjadi satu buah output. Kemudian ada kemungkinan yang lain lagi, yaitu adanya satu input aliran data, itu menjadi banyak output aliran data. Ini juga bisa terjadi. Nah, kemudian ada lagi contohnya. Di sini ada banyak input aliran data, itu akan menjadi satu buah output aliran data. Ini juga sangat memungkinkan. Dan kemudian yang terakhir adalah adanya banyak input aliran data, itu akan menghasilkan banyak output juga. Nah, ini sebenarnya akan sangat disesuaikan dengan kasus yang rekan-rekan akan buat nanti di dalam melakukan perancangan. Nah, tentunya dengan aturan-aturan dasar ini, rekan-rekan nanti diharapkan dapat selalu mengingat bahwa terdapat ada aturan dasar yang tidak boleh dilakukan yang menyangkut tentang sebuah aliran data. Terdapat juga ada beberapa aturan dasar yang memang boleh dilakukan dan sangat memungkinkan akan terjadi, ya, sehingga nantinya rekan-rekan bisa membuat DFD dengan semaksimal mungkin. Nah, tadi kita sudah belajar tentang aturan dasar dalam pembuatan DFD. Selanjutnya, saya akan jelaskan secara umum aturan pembuatan DFD. Oke. Nah, beberapa aturan pembuatan ini dimulai dari yang paling awal, yaitu adalah melakukan top-down analisis, mulai dari umum sampai detail. Nah, setiap nanti alir data yang kalian lakukan atau rekan-rekan lakukan, itu harus dibuat dari yang paling umum sampai dengan yang paling mendetail sekalipun. Oke. Kemudian, ini juga berkaitan dengan aturan yang pertama. Kita harus, atau rekan-rekan,
itu harus bisa menjabarkan proses sampai sedetail mungkin. Jadi setiap ada proses ataupun alir data yang dilakukan, baik dari entitas yang pertama ke entitas yang kedua, baik dari data store ke proses dan lain sebagainya, itu harus bisa dijabarkan sampai sedetail mungkin. Contohnya, kalau dibuat dalam kasus, itu terdapat sebuah proses mengelola data pembeli. Nah, rekan-rekan, itu tidak cukup hanya bisa ataupun hanya menginputkan mengelola data itu saja. Nah, harus lebih didetailkan data apa yang dikelola, kemudian proses apa yang dilakukan. Nah, itu contohnya harus menjabarkan proses sampai sedetail mungkin. Nah, kemudian aturan yang selanjutnya itu kita harus tetap memperhatikan konsistensi antar entitas, proses, kemudian alir data, data flow, dan juga data store yang terjadi dalam data flow diagram. Ini maksudnya adalah harus selalu mengingat aturan-aturan dasar agar apa? Agar tidak terjadi aturan yang memang tidak boleh dilakukan, kemudian itu diimplementasikan. Di samping itu tidak menjadi sebuah konsistensi dalam perancangan, tentunya itu juga nanti dari segi aplikasi juga tidak akan bisa melakukan tersebut atau error gitu, sehingga kita harus memelihara ataupun memperhatikan konsistensi di dalam perancangan. Kemudian aturan yang selanjutnya adalah memberikan label yang bermakna untuk tiap simbol. Jadi label ini seperti yang saya bilang di awal bahwa bisa saja kita memberikan sebuah penjelasan mengelola data pembeli. Nah, sehingga dari kata tersebut kita bisa mengetahui bahwa alir data ini adalah alir data yang menggambarkan sebuah pengelolaan data pembeli. Buatlah setiap penjelasan dari alir data itu agar nantinya setiap alir data yang dilakukan itu memiliki makna ataupun mudah untuk dimengerti. Kemudian, gunakan kata kerja untuk proses dan kata benda untuk data flow. Nah, jadi di sini juga penting. Kenapa? Karena penggunaan kata itu sangat menentukan dari perancangan yang Anda buat. Untuk setiap proses yang dilakukan itu menggunakan sebuah kata kerja. Nah, sedangkan untuk alir data itu menggunakan kata benda, seperti kalau kata kerja itulah mengelola, kemudian kalau kata benda itu adalah data pembeli. Nah, itu jadi menggunakan kata mengelola, kemudian menambah, melakukan, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian aturan yang selanjutnya itu bahwa nama entitas eksternal adalah nama peran atau role, bukan nama orang. Kita bisa contohkan, terdapat sebuah entitas eksternal yaitu penjual. Nah, nama entitasnya itu bukan nama si penjualnya. Contoh, Bapak Abdul, itu sama. Atau Ibu Mona. Nah, bukan nama subjeknya, bukan inisial, bukan nama identitasnya, tapi role-nya, perannya dia sebagai apa. Contoh, dia sebagai pembeli, berarti yang ditulis sebagai entitas adalah pembeli. Kalau dia sebagai penjual ataupun kasir, ataupun admin, ataupun manajer, ataupun bagian gudang, ataupun kepala desa dan lain sebagainya, berarti perannya yang dijadikan nama entitasnya, bukan nama orangnya, ya. Nah, ada juga kesalahan yang sering dilakukan adalah menggunakan nama peran role user. Nah, saya sedikit jelaskan dulu bahwa sebenarnya nama user itulah digunakan untuk semua pengguna, ya. Contohnya di sistem informasi penjualan itu terdapat nanti
entitas pembeli, penjual, ataupun kasir, ada supplier, ataupun admin. Nah, ke semua entitas ini itu adalah user, pengguna sistem. Nah, sehingga rekan-rekan saya sarankan untuk tidak menggunakan nama entitas user. Jadi gunakanlah nama, peran, ataupun role mereka di dalam sistem nanti. Mereka akan login atau menggunakan sistem sebagai apa? Apakah sebagai penjual, apakah sebagai pembeli, kasir, admin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian aturan yang terakhir itu nama data store itu sebaiknya seperti penamaan tabel dalam database. Nah, aturan yang terakhir ini berkaitan dengan arah perancangan yang selanjutnya. Karena setelah perancangan data flow diagram, itu akan dirancang perancangan database. Nah, di sana Anda akan membuat tabel, sehingga dari awal ketika membuat sebuah perancangan DFD, itu sebaiknya Anda sudah menggunakan nama-nama tabel yang akan digunakan di dalam perancangan database. Nama tabel itu juga boleh disesuaikan dengan kasusnya. Contoh, apakah Anda akan menggunakan nama tabel itu dengan TB penjual, TB underscore pembeli, atau hanya membuat dengan nama data underscore pembeli, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan kasus ataupun disesuaikan dengan perancangan yang Anda lakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam arah perancangan. Nah, di dalam membuat DFD itu terdapat level tertinggi dari sebuah DFD. Jadi sebelum masuk ke dalam DFD level 0, level 1, dan seterusnya, kita harus membuat level DFD level konteks yang sering disebut dengan konteks diagram. Nah, level ini kenapa disebut sebagai level yang paling tertinggi? Karena di sini itu secara umum akan dijabarkan entitas apa saja yang ada, kemudian sistem apa yang dibuat. Nah, sehingga Anda bisa lihat di sini terdapat entitas A, kemudian terdapat entitas B. Saya simpulkan 2 di sini, entitas A saya simpulkan 1, kemudian di sini terdapat sistem yang disimpulkan dengan simbol proses. Lalu prosesnya kapan modelkan, dirancang. Nah, karena ini menggunakan aturan top down, jadi nanti akan uraikan kembali. Nah, di awal itu kita membuat dulu level konteks diagramnya. Oke, Anda bisa lihat di sini itu terdapat entitas A, entitas B, dan juga sistem yang dibuat. Nah, jika kita contohkan kembali, terdapat perancangan sistem informasi penjualan, berarti di sini dituliskan dengan lengkap sistem informasi penjualan pada toko ABC, itu sama. Kemudian di sini ada entitasnya, contohnya pembeli, kemudian di sini ada kasir atau penjual. Nah, kemudian yang Anda perhatikan di sini terdapat alir data. Kita lihat dulu alir data dari entitas A. Di sini terdapat alir data A1 yang dilakukan dari entitas ke proses. Nah, ini mengikuti aturan dasar ya. Kemudian terdapat juga alir data dari proses ke entitas yang disebut dengan A2. Nah, sehingga ini sesuai dengan aturan dasar dan ini boleh dilakukan. Nah, kemudian juga terdapat alir data dari entitas B ke proses yang disimbolkan dengan label B1. Kemudian ada juga alir data dari proses ke entitas yang disimbolkan dengan B2. Nah, ini juga sesuai dengan aturan dasar. Nah, sehingga konteks diagram yang Anda lakukan, yang rekan-rekan buat, jika sudah sesuai dengan aturan dasarnya, itu sudah pasti konsisten. Nah, tentunya nanti di dalam membuat perancangan DFD, label yang diberikan tentunya tidak seperti ini ya, contohnya.
kemudian nanti ada A1, A2, tidak. Tentunya A1 di sini nanti akan dijelaskan kembali. Contoh seperti saya bilang tadi, ataupun di slide sebelumnya itu ada mengelola data pembeli. Nah, kemudian juga di sini ada mengelola data kasir. Nah, itu yang nanti akan menjadi penjelasan dari A1, A2, B1, B2 di sini menggunakan sebuah kata kerja ya, bukan menggunakan simbol A1, A2, tidak. Nah, ini sebagai contoh saja agar nanti lebih memudahkan di dalam melakukan perancangan. Nah, sekarang kita lanjutkan top down analisis dari perancangan DFD level konteks, yang dimana di slide sebelumnya rekan-rekan sudah mengetahui bahwa terdapat level tertinggi dari DFD yang disebut dengan level konteks atau konteks diagram. Nah, lanjutannya itu disebut dengan DFD level 0 ya. Nah, di dalam DFD level 0 di sini itu setiap proses itu lebih didetailkan. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat, kita agak back slide dulu, bahwa di slide sebelumnya di level konteks diagram itu hanya terdapat entitas dan juga proses sistem tanpa ada proses yang lebih mendetail. Nah, pada DFD level 0 itu proses itu lebih didetailkan, sehingga rekan-rekan bisa lihat entitas itu tidak berubah. Entitas masih ada entitas A dan entitas B. Nah, tetapi proses yang ada itu terdapat proses 1, kemudian proses 2, dan proses 3. Kenapa bisa berkembang menjadi beberapa proses? Nah, tentunya di dalam melakukan perancangan itu akan sangat disesuaikan dengan perancangan yang dibuat, sehingga rekan-rekan sebelumnya sudah belajar membuat sebuah event list. Sebenarnya event list tersebut merupakan dasar dari pembuatan sebuah DFD level 0. Setiap proses yang dilakukan yang ada di event list itu akan menjadi proses di DFD level 0. Contoh seperti saya bilang sebelumnya, terdapat proses mengelola data pembeli. Nah, di dalam DFD level 0 itu akan menjadi proses mengelola data pembeli. Kemudian ada juga proses mengelola data kasir, itu akan menjadi proses mengelola data kasir dan juga proses-proses yang lain. Nah, kemudian di DFD level 0 yang perlu diperhatikan juga bahwa di sini terdapat simbol data store. Nah, sehingga semua notasi di dalam DFD itu sudah digunakan di DFD level 0, berbeda dengan di level konteks diagram, yang dimana di sana hanya memerlukan notasi entitas dan proses. Tapi di DFD level 0 itu rekan-rekan sudah harus menggunakan notasi simbol entitas eksternal, kemudian proses dan data store. Kemudian apa proses-proses ataupun alir data yang terjadi di DFD level 0? Sebenarnya sama saja. Kalau rekan-rekan bisa lihat di sini ada beberapa contoh alir data. Ada A1 yang merupakan alir data dari entitas menuju proses. Kemudian terdapat A2 yang merupakan alir data dari proses 3 menuju entitas A. Nah, ini kan sesuai dengan aturan dasar. Kemudian terdapat juga alir data B2 dari proses 1 ke entitas B, kemudian ada alir data B1 dari entitas menuju proses 2. Nah, sebenarnya ini disesuaikan dengan perancangan yang rekan-rekan buat, asal selalu mengingat aturan dasar yang sudah dipelajari sebelumnya, aturan dasar dari alir data entitas ke proses, kemudian juga dari proses ke entitas. Nah, di sini terdapat beberapa proses
yang menggambarkan adanya alir data dari proses ke proses, yaitu X, yang merupakan alir data dari proses 2 ke proses 1. Kemudian ada Y, yang menggambarkan alir data dari proses 2 ke proses 3. Nah, kemudian ada alir data set yang menggambarkan alir data dari proses ke data store. Ingat aturan dasarnya. Jadi kalau ada alir data dari proses ke data store itu bisa dilakukan, boleh dilakukan. Kemudian ada alir data W yang menggambarkan alir data dari data store ke proses, ini juga boleh dilakukan. Nah, seumpama nanti terdapat adanya alir data dari entitas ke entitas, nah ini tidak boleh dilakukan sesuai dengan aturan dasarnya. Ataupun ada alir data dari data store menuju entitas, ini juga tidak boleh dilakukan. Nah, sehingga kembali lagi kita harus mengingat aturan-aturan dasar yang boleh dilakukan. Nah, di dalam DFD level 0 ini tentunya perancangan yang dilakukan itu akan dibuat sampai sedetail mungkin, sehingga akan banyak sekali ada garis nanti. Tentunya yang menggambarkan setiap alir data baik dari entitas ke proses, dari proses ke entitas, ataupun dari data store ke proses, ataupun proses ke data store. Nah, ini adalah hanya contoh sederhana saja yang sekiranya dapat membuat rekan-rekan mengerti secara konsep untuk membuat DFD level 0. Kita sudah hampir mempelajari semua hal tentang perancangan DFD. Nah, sebelumnya, di slide sebelumnya rekan-rekan itu sudah mempelajari cara membuat DFD level 0. Nah, yang perlu rekan-rekan ingat adalah yang disebut dengan vertical balance. Apa sih yang dimaksud dengan vertical balance? Jadi vertical balance adalah setiap alir data yang diberikan dari dan menuju itu harus balance. Nah, saya backslide sedikit. Nah, contohnya di sini yang disebut dengan vertical balance adalah terdapat alir data dari entitas A menuju proses. Nah, tentunya alir data yang diberikan dari entitas A ke proses di sini itu juga harus didapatkan kembali atau diterima kembali oleh entitas. Nah, sehingga terdapat aliran A2 di sini. Nah, ini disebut dengan vertical balance. Kemudian ada juga aliran data B1 dari entitas B ke proses, kemudian dari proses ke entitas. Nah, itu harus selalu balance. Apa alir data yang diberikan dari entitas ke proses juga harus diterima dari proses ke entitas. Oke, kita lihat contoh secara detail berikut. Saya harap sih rekan-rekan nggak mulai pusing ya, karena tadi kita melihat alir datanya atau garisnya masih sedikit loh. Tapi sekarang ya lumayan banyak. Jadi mari kita lihat. Nah, ini adalah sebuah gambaran umum dari DFD yang rekan-rekan nanti akan bisa buat. Nah, sebenarnya di sini terdiri dari beberapa bagian. Kalau rekan-rekan bisa lihat di level paling atas itu adalah konteks diagram. Seperti contoh sebelumnya, itu nanti di dalam konteks diagram terdapat adanya proses, kemudian ada entitas, dan ada alir data dari entitas ke proses. Ya. Kemudian, nah ini saling berhubungan ya. Dari konteks diagram ini di top down menjadi level 0, ya. Yang dimana di sini entitasnya tidak berubah, masih ada entitas A dan entitas B, cuman dari awalnya itu menggambarkan sistem informasi yang dibuat di DFD level 0 itu lebih memfokuskan kepada proses-proses yang dilakukan. Makanya di sini terlihat ada proses T, proses U, proses V, dan juga ada alir data dari setiap entitas dan terdapat data store N di sini.
Ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan nih bahwa dari konteks diagram ke DFD level 0 bedanya apa? Pertama, di konteks diagram itu hanya terdapat informasi sistem atau sistem informasinya secara umum dengan entitasnya dan ada datanya secara umum. Di DFD level 0, sistem informasi yang dibuat itu diuraikan menjadi proses-proses yang dilakukan, lengkap dengan data store-nya dengan entitas yang sama dengan konteks diagram. Gimana kalau di sini ada entitas yang lain? Nah, itu salah. Berarti tidak melakukan vertical balance atau tidak konsisten. Kalau memang nanti akan ada entitas C seumpama di konteks diagram ya, saya contohkan aja ya di sini ya. Oke, ini ada entitas C. Nah, berarti di level 0 juga harusnya ada entitas C yang akan melakukan suatu proses. Nah, itu harus dijaga konsistensinya. Oke. Nah, selanjutnya turunan dari DFD level 0 adalah DFD level 1 dengan for proses 2. Jadi, contohnya nih, ternyata di proses U yang menjadi proses 2 di sini itu di top down lagi, di downbreak lagi, dibagi lagi prosesnya. Nah, sehingga kita harus membuat DFD level 1 untuk proses yang kedua. Sebenarnya ini opsional ya, bisa saja nanti itu berakhir pada DFD level 1 saja. Nah, setiap proses, contoh di dalam mengelola, saya contohkan di sini ya, proses yang kedua di sini itu adalah mengelola data pembeli ya, atau data konsumen atau customer. Nah, ternyata setelah di downbreak, di dalam proses mengelola itu terdapat proses tambah data pembeli, ubah data pembeli, dan delete data pembeli. Nah, sehingga itu harus di downbreak lagi. Itulah fungsinya di level 1. Nanti di level 1-nya ada banyak. Berapa proses yang dibuat di DFD level 0, maka itu juga akan menentukan banyaknya ada DFD level 1. Contoh, DFD level 1 mengelola data pembeli, sehingga di dalamnya itu terdapat proses tambah data pembeli, ubah data pembeli, edit data, cari data pembeli. Nah, balik lagi ke event list. Nah, event list yang Anda buat, seperti saya bilang di slide sebelumnya, bahwa itu merupakan dasar dari pembuatan DFD. Setiap prosesnya itu menjadi DFD level 0, kemudian setiap rincian dari proses-proses yang ada di event list itu akan menjadi DFD level 1. Oke. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengerti ya. Oke. Nah, selanjutnya itu downbreak dari DFD level 1 ke DFD level 2. Nah, contohnya ternyata di proses 2.2 di sini itu terdapat proses yang lain lagi. Memungkinkan tidak sebenarnya ada proses yang terjadi? Bisa saja terjadi. Balik lagi sesuai dengan perencanaan yang rekan-rekan buat. Ternyata di dalam proses di dalam proses edit ataupun mengubah data pembeli, ternyata di dalamnya itu terdapat proses yang lain, yaitu ada registrasi data pembeli, kemudian registrasi member, dan juga cetak member sehingga memerlukan adanya proses yang lebih detail. Nah, sehingga itu bisa di downbreak lagi menjadi proses 2.2.1 ada proses K, kemudian proses L, dan proses M. Nah, ini di level 2 ini barulah opsional ya. Jadi saya lihat, jadi di level 2 ini baru opsional, tergantung dari proses yang dilakukan di level 1, apakah akan di downbreak lagi atau tidak. Biasanya itu berakhir di level 1, tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa di downbreak lagi menjadi DFD level 2. Nah, itu penjelasan perancangan DFD secara keseluruhan ya rekan-rekan.
Nah, nanti tentunya ini adalah secara konsep saja. Kalau nanti berhubungan dengan kasus, tentunya akan menyesuaikan dengan kasus yang dibuat. Sehingga secara keseluruhan materi itu sudah selesai. Jadi demikian materi data flow diagram yang dapat saya sampaikan pada pertemuan online kali ini. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada rekan-rekan di dalam mempersiapkan perancangan DFD sesuai dengan kasus-kasus yang rekan-rekan atau teman-teman akan buat nanti sebagai tugas ataupun sebagai rancangan untuk kerja praktik ataupun tugas akhir. Nah, semoga materi yang saya berikan di ketiganya dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan dan juga tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar online. Semoga keadaan segera membaik sehingga kita bisa kuliah secara efektif dan tatap muka serta dapat memaksimalkan. Sekian dari saya. Di akhir saya ucapkan terima kasih.